Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa taman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa ayyasiwaku minas sunnati ayyat tariqatil Muhammadiyah. Bapak Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah, pengajian kita pada malam Sabtu yang lalu kita dengarkan bersama, yaitu fadilah daripada bersiwak sebagaimana disabdakan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada malam hari ini kita masih melanjutkan apa yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi. Wa huwa minas sunnati, ya. Wa huwa utawi siwak, siwakan, ya, bersiwak, ayes siwaku tegese siwak iku minas sunnati, setengah saking sunnah, tindak lampai Kanjeng Nabi. Jadi bersiwak, siwakan itu merupakan salah satu sunnah Rasul. Ayat tariqatil Muhammadiyati tegese jalan, ya, tariqah Muhammadiyah, jalan yang ditempuh oleh Kanjeng Nabi untuk diikuti oleh umatnya. Kanan nabiyu ono sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yudawimu ngelanggengake sapa Kanjeng Nabi alaihi ing atase siwak. Disebutkan di sini bahwa Rasulullah itu selalu bersiwak. Bersiwak, menggosok gigi, ya, di dalam segala hal. Kalau pakai sikat gigi itu biasanya waktu mandi, sedangkan pada waktu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan amal-amal yang lain itu dengan siwak. Jadi mana yang lebih praktis, gitu ya. Kalau mau sholat tentunya tidak pakai sikat gigi, tapi pakai siwak. Kanjeng Nabi disebutkan selalu bersiwak itu, ya. Summa qala mongkon nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, as-salatu utawi salat bisiwaki kelawan nganggo siwak. Bersiwak menjelang salat itu bersiwak, ya. Iku afdalu, luweh afdal, luweh utama min sabaina salatan tinimbang saking 70 salat bi ghairi siwakin ora lawan siwakan, ya. Jadi dalam hadis ini betapa fadilah daripada siwak itu bisa melipatkan pahala salat 70 kali menurut hadis ini, ya. Kemudian di sini diberikan penjelasan apakah 70 itu bisa mengalahkan salat berjamaah. Yang jelas hadisnya bahwa salat berjamaah itu 27 kali. Ada hadis lain
riwayat yang lain 25 kali. Sama sahihnya ya, 27 dan 25. Itu hadis kedua-duanya sahih, dan oleh para ulama hadis itu bisa dikompromikan gitu ya. Mana yang benar? Tentunya kedua-duanya benar, karena itu semua adalah sabda Rasul. Kenapa kok selisih dua? Ada 27, ada 25. Hadisnya berbeda, sama sahihnya. Di antara ulama ada yang memberikan penjelasan bahwa untuk sholat jahar, sholat yang dibaca keras pada waktu berjamaah, imam membaca keras surat Fatihah dan yang lainnya, itu mencapai 27 tingkatan. Sedangkan untuk sholat sirri, yang mana imam tidak membaca keras, itu 25 ya. Kalau jahar itu maghrib, isya, subuh. Sedangkan sholat sirri tidak dibaca keras, itu duhur dan asar. Selisih dua. Di mana selisihnya? Ya, yaitu yang pertama, pada saat imam membaca surat Al-Fatihah, membaca ayat-ayat Al-Quran, maka makmum menerima pahala tambahan, yaitu mendengarkan bacaan imam, gitu ya. Sedangkan di dalam salat sirri tidak ada, karena imamnya itu tidak membaca, maka kita tidak mendengarkan. Maka dengan mendengarkan bacaan imam pada waktu maghrib, isya, subuh, makmum mendapatkan tambahan pahala 1, yaitu pahalanya mendengarkan bacaan imam. Kemudian yang kedua, ketika imam selesai membaca surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka makmum amin. Berarti tambah lagi pahala 1. Sedangkan pada salat sirri tidak ada. Jadi imam tidak membaca keras, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, makmum tidak amin, kecuali aminnya sendiri, gitu ya. Di situ pengertian kenapa ada 25, ada 27, gitu ya. Kemudian sampai 27 itu kenapa sampai 27? Apa sama antara orang yang salat jamaah tapi datangnya terlambat, gitu ya. Misalnya imam sudah rakaat yang terakhir, dia baru ikut jamaah. Apakah sama dengan orang yang sejak awal dia ikut jamaah? Apa dapat 27? Sama-sama 27. Nah, itu tentunya tidak adil. Wong amale gak padha kok ganjarane padha. Tentunya tidak. Gitu. Jadi 27 itu oleh para ulama dihitung 1, mulai kita mendengarkan suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian segera kita itu pergi berwudu, itu ya. Pada waktu mendengar azan, menjawab suara, menirukan muadzin, itu mulai dihitung, gitu ya. Kemudian mulai berpakaian yang bersih, kemudian melangkah, mulai berjalan menuju ke masjid. Itu hitungannya begitu, ya. Sampai di pintu masjid, mulai melangkahkan kaki ke masjid, kaki kanan dulu. Itu dihitung, gitu. Kaki kanan dulu. Kemudian begitu masuk masjid, ada doa.
Ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Tambah lagi satu. Itu. Kemudian begitu masuk masjid, begitu berdiri, ya, begitu berdiri tenang, mulai niat. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid. Saya niat i'tikaf di masjid ini. Tambah lagi. Ya. Kemudian setelah itu, setelah niat i'tikaf, kemudian dia salat sunat. Salat sunatut tahiyatul masjid. Tambah lagi satu. Ya. Kemudian setelah itu dia duduk i'tikaf di masjid itu sambil menunggu datangnya imam. Tambah lagi sampai salat itu dimulai oleh imam bersama-sama dengan makmum berjamaah sampai selesai salam. Itulah yang mendapatkan 27. Bukan berarti orang yang ujuk-ujuk teko Allahu Akbar ikut tahiyat akhir, mari ngono imame salam assalamualaikum warahmatullahi. Dia jadi makmum juga, namanya makmum masbuk, makmum yang ketinggalan, masuk lebih tulekur. Nah itu namanya tidak adil. Jadi dihitung 27 itu mulai dari tadi itu, mulai mendengarkan azan, dia menjawab azan, segera wudhu, berangkat sampai selesai. Itu dihitung 27 gitu ya. Nah ini ada keterangan hadis Kanjeng Nabi dawuh bahwa sholat pakai siwak itu lebih afdal ya daripada tidak pakai siwak. Selisihnya sampai 70. Itu bagaimana ini ya? Di sini dijelaskan wahada utawi iki hadis afdalu min sab'ina salatan iku layadullu orang nuduhake apa hadis ala afdaliyatis siwaki ya ing atase luweh utamane siwak alal jamaati ngungkuli ing atase salat berjamaah. Bukan begitu. Jadi siwakan ini oleh Rasulullah diterangkan sampai 70 kali salat dibanding dengan yang tidak memakai siwak. Tapi bukan berarti bisa mengalahkan salat fadilah salat berjamaah. Tidak seperti itu. Allatihya kang utawi jamaah iku bisa in kacek pitu wa isrina lan 20. Yang mana dua salat jamaah itu selisihnya sampai 27. Jadi bukan berarti kalau jamaah itu 27 sedangkan pakai siwak itu 70. Kemudian hitung-hitungan neng ngono gak ada jamaah salat dhewe pakai siwak. Atau pakai siwak itu 70 kali. Oh bukan begitu. Ya. Ini yang perlu dipaham. Tapi kalau mendengarkan hadis seperti itu, wah enak neng ngono gak ada jamaah. Salat di mau pakai siwakan wis salat 70 kalah jamaah. Nah, ini perlu diberikan penjelasan seperti itu, ya. Sebabnya apa? Li'anna darajatan. Karena setuhune sak derajat min hadhihi saking iki sab'in wa isrin, ya. Karena pengertian hadis 27 itu 27 kali itu ya. Jadi min sab'in wa isrin salatan itu artinya 27 kali gitu. Jadi salat satu kali berjamaah ya. Itu sama dengan salat sendiri 27 kali. Begitu maksudnya ya. Jadi salatan di situ diberi makna darajatan. Ya. Jadi satu kali salat berjamaah itu sama dengan 27 kali salat sendirian. Nah, maksudnya begitu ya. Maka tetap jamaah itu lebih unggul
daripada kalimat 70 kali pakai siwak gitu ya. Li'anna darajatan bin hadhihi qad ta'dilu, terkadang ya bisa membandingi kafiran ing akeh mentil kasabina saking mengkono-kono 70 ya. Walaupun 70 kali ya, tapi itu sendirian, tidak jamaah, tentunya masih kalah dengan salat berjamaah gitu ya. Lebih-lebih kalau berjamaah juga pakai siwak. Nah, tentunya begitu ya. Juga berjamaah 27 kena pakai siwak, 70 kena. Nah, gitu ya. Jadi semua dilakukan. Wal maqalatu tsaniyatu utawi maqalah kang kaping pindho, maqalah yang kedua apa ya? Bab 10 ya, maqalah yang kedua. Iku qala dawuh sapa Abu Bakrin As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah Rasulullah, sekarang Sayyidina Abu Bakar bersabda. Apa? Ma min abdin ora nono saking kawula, tidak ada seseorang, tiadalah seseorang hamba Allah, razaqahu kang paring rezeki ing abdin sapa Allahu Allah, asyra hisalin ing 10 perkara, illa kejaba ya. Waqat naja teman-teman selamat sopo abdin minal afati saking piro-piro bahaya. Poncoboyo itu bahaya, afat. Wal ahati lan tegese piro-piro poncoboyo. Kulliha sekabehane afat. Barang siapa yang diberikan rezeki oleh Allah 10 perkara ya, maka sungguh orang itu selamat dari segala mara bahaya, kata Sayyidina Abu Bakar ya. Tiadalah seseorang yang oleh Allah diberikan rezeki berupa 10 hal, maka kecuali orang itu diberikan keselamatan dari segala mara bahaya. Wal ahad atfu muradibin, utawi lafaz ahad di sini ada afat, ada ahad ya. Iku atfu muradibin, atap muradib, sinonim. Jadi persamaan kata, dua kata tapi maknanya sama, itu sinonim ya. Jadi antara ahad dengan afat itu sama, bahaya-bahaya ya. Apa itu ahad itu? Wahya utawi ahad fil asli ing dalam asal-asale iku ma barang yufsidu kang rusak apa ma azar'a ing gogo tanaman ya. Ahad itu asal usulnya ya, pengertian aslinya ahad itu adalah penyakit yang merusak tanaman ya, itu namanya ahad. Namun akhirnya lafaz ahad itu digunakan untuk semua bahaya gitu ya. Semua afat, semua mara bahaya ya, orang itu akan diselamatkan ya, kata Sayyidina Abu Bakar ya. Kalau orang diberikan rezeki 10 hal. Nah, ya. Wasoro di samping itu wasoro lan dadi sapa abdu iku fi darajatil muqarrabina ing dalam derajate wong kang keparek kabeh minallahi taala maring Gusti Allah taala. Di samping orang itu selamat dari berbagai macam bahaya, yang kedua orang ini bisa mencapai tingkatan muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah, yaitu para aulia, para wali katanya. Kemudian yang ketiga, wanala
lan merkoleh sop abdu, orang itu memperoleh darajatal muttaqin ing derajate wong kan takwa maring Allah. Ya. Jadi orang yang mendapatkan rezeki 10 macam, orang itu pertama diselamatkan dari berbagai macam bahaya. Yang kedua, orang itu mencapai tingkatan para wali, yaitu orang-orang yang dekat dengan Allah. Yang ketiga, orang itu mendapatkan tingkatan muttaqin. Siapa muttaqin di sini? Alladzina, yaiku wong akeh taroku kang tinggal sapa ladzina syahawatin nafsi ing pira-pira kekarepane hawa nafsu. Orang yang sudah sanggup, orang yang sudah mampu meninggalkan hawa nafsunya. Wastanabu lan ngedoi sapa ladzina al-manhiyati ing pira-pira larangan. Itulah yang dinamakan muttaqin. Orang yang benar-benar takwa kepada Allah, yaitu orang yang sudah mampu meninggalkan hawa nafsunya dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Derajat muttaqin ini derajat yang paling tinggi ya dalam agama Islam. Sekarang 10 hal yang dimaksud itu apa saja? Apabila orang mendapatkan rezeki 10 hal, maka orang itu bisa mencapai tingkatan para wali tadi itu ya. Apa saja itu 10 itu? Awwaluha utawi kawitane 10 iku sidqun daimun, temen ya, temen kang langgeng. Ma'ahu sertane sidqun apa qalbun qaniun, ati kang neriman gitu ya. Jadi yang pertama adalah sidqun, kejujuran, jujur. Kejujuran disertai dengan sifat qanaah dalam hatinya itu. Qanaah itu apa? Menerima apa adanya pemberian Allah, walaupun sedikit dia itu ridho. Ya, dia tidak merasa kurang, bersyukur, ridho terhadap pemberian Tuhan. Inilah pembagian yang diberikan oleh Allah kepada saya. Ridho itu namanya qanaah. Jangankan banyak, sedikit saja dia sudah merasa cukup dan bersyukur. Lebih-lebih banyak, itu qanaah. Ya. Kejujuran disertai dengan qanaah. Jujur itu sifat para nabi. Semua nabi itu mempunyai sifat namanya sidq, jujur. Ya. Para ulama memberikan makna jujur itu dalam 5 hal. Jujur apa saja? Yang pertama, jujur dalam beriman. Kebalikannya bohong ya. Bohong. Ya. Kizib ya. Jujur dalam beriman ini artinya adalah dia hanya beriman kepada Allah. Karena tidak ada ya yang wajib disembah selain Allah, itu tidak ada. Jadi selain la ilaha illallah itu bohong, kebohongan. Maka jujur di dalam iman ini, orang itu yakin kebenaran la ilaha illallah. Selain la ilaha illallah, bohong semua. Ya, wong bukan Tuhan kok dituhan-tuhankan. Jare wong Jawa, kucing-kucing diraupi, wong dudu pangeran kok dianggap pangeran. Ya, yang mereka sembah-sembah itu tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menciptakan langit yang begitu luas, tidak bisa menciptakan bumi yang begitu besar. Jangankan membuat langit dan bumi, membuat semut saja tidak bisa. Kata Allah dalam Al-Quran yang banyak, membuat lalat tidak bisa. Kenapa kok disembah? Ya. Maka orang yang jujur dalam iman artinya yaitu orang yang iman kuat, la ilaha illallah, itu jujur dalam beriman. Kemudian yang kedua adalah jujur di dalam berjanji.
Ya, kita punya janji, ya, janji kita ditepati sesuai dengan janji kita itu. Jangan bohong. Ya, kalau tidak menepati janji itu namanya kebohongan. Ya, harus jujur. Jangan sampai bohong. Jujur di dalam berjanji. Kemudian yang ketiga adalah jujur di dalam ucapan. Di dalam berucap, jangan sampai mengatakan kata-kata kebohongan. Harus mengucapkan kata-kata kebenaran. Itu namanya jujur di dalam ucapan. Kemudian yang keempat adalah jujur di dalam perbuatan. Ya, jangan sampai ngapusi orang. Bekerja harus jujur. Ini namanya jujur di dalam perbuatan, di dalam ucapan dan di dalam perbuatan, jujur. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah jujur di dalam ketaatan, jujur dalam ibadah pada Allah. Jangan sampai dikurangi sedikit pun. Lebih-lebih namanya yang wajib itu, sholat, puasa, zakat, semua dipenuhi dengan sempurna. Lah itu namanya jujur. Kalau sampai dikurangi sedikit aja, itu bukan jujur namanya. Ya, taat kepada Allah harus jujur. Ya, kalau di luar yang wajib, yang sunah-sunah, itu kan hak kita ya. Tapi kalau yang wajib itu haknya Allah, jangan sampai dikurangi sedikit. Ya, sholat jangan sampai dikurangi walaupun 1 rakaat aja, jangan. Kalau 1 rakaat, hanya bacaan Bismillahirrahmanirrahim saja. Ya. Surat Fatihah harus sempurna. Jangan sampai dikurangi 1 huruf saja. Nah, kalau sampai dikurangi 1 huruf, namanya sudah tidak jujur dalam taat. Puasa, haji, semua. Ya, yang wajib-wajib itu haknya Allah. Harus jujur. Allah tahu. Oh, ini dah jujur ini. Ya, gitu. Ya. Maka orang itu semakin sempurna ibadahnya, semakin jujur dia itu. Jujur kepada Allah. Karena saya takut kalau sampai kurang ini, Allah kan maha tahu. Ya, jadi jangan sampai dikurangi khusyuknya, tomakninahnya. Misalnya pada waktu rukuk, itu kan tomakninah itu kan rukuk tomakninah, sujud tomakninah, berdiri tomakninah, duduk tomakninah. Ada tomakninah. Tomakninah itu apa? Diam sesudah bergerak, itu namanya tomakninah. Jadi misalnya Sami Allahu liman hamidah, berdiri, diam dulu, jangan langsung. Nah, itu namanya tamannya. Kalau begitu berdiri, Sami Allahu liman hamidah, tangannya masih bergerak-gerak, langsung sujud. Nah, itu namanya tidak jujur. Ibadahnya nggak benar gitu. Karena dikurangi, tamakninanya hilang itu. Allah tahu. Ya, jadi sedikit saja dikurangi. Jangan, karena Allah maha tahu. Itu namanya jujur di dalam ketaatan. Ya. Sekarang sebentar lagi kita mau berkorban. Korban itu ada aturannya. Kambingnya harus besar. Gitu. Kambingnya harus besar, harus sehat. Jangan sampai kambing yang kurus dipakai korban. Kecil, kurus, itu tidak sesuai dengan tuntunan. Kanjeng Nabi itu korban 2 ekor kambing besar-besar, kabsyaini, ya, 2 kambing yang besar-besar kambingnya rasa. Ya, kadang-kadang jamaah kita kan, iki duduk embek dengan embik kan lain. Ya. Itu umpama orang zakat itu ya, zakat beras tapi dipilih beras yang apa itu namanya. Ya, kalau korban ya betul-betul yang niat. Saya ikhlas, saya akan membeli kambing yang besar, yang gemuk. Dalam hadis samina ini 2 ekor kambing yang diberikan korban oleh Rasulullah itu 2 ekor kambing yang samina ini pakai sin. Maknanya gemuk gitu ya. Kemudian di dalam hadis yang lain disebutkan samina ini pakai sa, bukan sin tapi sa.
Maknanya apa? Gemuk. Mahal ya. Jadi kalau pakai sin itu gemuk, kalau pakai fa itu mahal. Nah ini hadis ini dikompromikan ya. Jadi artinya kambing yang digunakan kurban oleh Rasulullah itu gemuk, tentunya mahal gitu ya. Tidak mungkin gemuk kalau lebih murah, tidak mungkin gitu ya. Nah ini kita harus jujur. Jadi ojo syukur kurban ya. Nah, ini tapi kadang-kadang panitia akan repot nolak yo wis kadung ditenore ini embi-embi. Nah itu ya. Ini sebetulnya para jamaah ini yang perlu diberikan pengertian kalau pengen ibadah yang jujur gitu. Ada 4 binatang yang tidak sah untuk kurban, yaitu yang kabur matanya, jelas kabur. Kedua, sakit, jelas sakitnya, tidak boleh dipakai kurban. Yang ketiga, pincang jelas pincang itu tidak boleh untuk kurban. Yang keempat, terlalu kurus sampai dagingnya itu habis atau tulangnya pecah, itu tidak boleh untuk kurban ya. Ini jujur di dalam ibadah, laksanakan sesuai dengan tuntunan yang benar semua ya, baik yang wajib-wajib maupun yang sunnah-sunnah itu nggih. Maka di sini Sayyidina Abu Bakar menyatakan, jika orang diberikan kejujuran, jujur disertai dengan hati yang qanaah, neriman, orang itu nanti bisa meningkat derajatnya ke derajat orang yang dekat dengan Tuhan. Karena apa? Allah senang sama orang yang jujur. Allah tidak suka pada orang yang tidak jujur, maka orang itu dekat dengan Allah. Nah, gitu ya. Sudah jujur, ditambah hatinya ridho terhadap pemberian Allah. Itu yang pertama. Airodin tegese ridho bil kismati kelawan dunduman. Manusia itu kan oleh Allah kan sudah dibagi rezekinya ya. Ada yang banyak, ada yang sedang, ada yang sedikit. Ya, ini supaya menerima. Alhamdulillah saya dikasih banyak. Alhamdulillah saya dikasih sedang. Alhamdulillah saya dikasih sedikit. Mesti harus begitu. Itu kebijakan Tuhan. Ya, rezeki itu sudah dibagi habis di langit sana. Namanya rizkun maksum. Rezeki itu ada 4, kata Imam Ghazali. Ada rizkun madmun, rezeki yang sudah ditanggung oleh Allah, yaitu makan minum. Semua makhluk ini oleh Allah ditanggung makannya. Tidak ada yang tidak makan. Sampai semut-semut, binatang kecil-kecil semua makan. Madmun sudah ditanggung. Allah menciptakan makhluk, Allah tanggung jawab, dikasih makan. Kemudian yang kedua, rizkun maksum ini. Jadi rezeki itu sudah dibagi di langit sana. Sudah habis. Ya. Tidak akan tambah. Tidak akan kurang. Waktunya pun juga tepat. Orang itu dapat banyak, setiap hari dapat sekian-sekian. Kadang-kadang orang itu dapat banyak, kadang-kadang sedikit, tapi itu bagiannya sudah pasti. Itu namanya maksum. Kemudian yang ketiga, rezeki mamluk, yang sudah kita terima ini, berupa pakaian, berupa rumah, berupa apa saja isinya sudah kita terima. Ini namanya rizkun maksum, ya. Rizkun mamluk, rezeki yang sudah diberikan sebagai milik. Yang terakhir, nah ini yang terakhir Pak. Ini rezeki tambahan, yaitu namanya rizkun mau'ud, dijanjikan. Kalau orang itu mau mengerjakan kebaikan, oleh Allah ditambah. Jadi di samping yang dipastikan tadi itu ada tambahan-tambahan. Inilah namanya rizki min haitsu la yahtasib, dan disangka-sangka. Untuk siapa itu? Untuk orang yang bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini janji Allah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, sungguh-sungguh bertakwa, maka yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitan.
wa yarzuqhu, dan Allah akan memberikan rezeki kepada orang ini min haitsu la yahtasib, tidak disangka-sangka. Jadi rezekinya itu malah yang banyak, itu tambahan-tambahan itu tidak disangka-sangka. Itu orang-orang yang bertakwa kepada Allah, ya. Maka para bapak dan ibu, kita diperintahkan supaya ridho terhadap pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diberikan tambahan, alhamdulillah, yang banyak syukurnya kepada Allah, ya, begitu. Jadi radin bil qismah. Fasid qul lisani, mongko utawi temene lisan, ngomong, ya. Jujur, tadi ada 5 jujur, ya. Di antaranya jujurnya ngomong. Ngomongnya jujur, tidak pernah bohong. Itu awalus sa'adati, permulaan bahagia. Nah, jadi orang itu kalau ngomongnya ini sudah jujur, tidak pernah bohong, mulai orang itu bahagia. Karena apa? Dipercaya orang itu. Gak tahu kor bapak ini, ya, akhirnya dipercaya. Sampai-sampai ada orang yang kerja tanpa modal, karena dititipi oleh orang. Karena orang ini jujur, orang tidak takut rugi karena orang ini jujur, sehingga orang ini bahagia. Maka di sini dikatakan, ya, sidqul lisan itu awalus sa'adah, permulaan kebahagiaan itu apabila ditunjang dengan kejujuran bicara, ngomongnya, ya. Awalus sa'adah, man qalla sidquhu qalla sadiquhu. Ini kata-kata mutiara, ya. Barang siapa yang sedikit kejujurannya, pakai goroy, qalla sadiquhu, sedikit temannya, gitu. Jadi ini kata-kata mutiara. Barang siapa yang sedikit jujurnya, sedikit pula temannya. Karena banyak orang tidak senang, ada cerdak itu goroh. Nah, akhirnya dia tidak punya teman. Kemana-mana orang tidak senang, kemana-mana orang tidak percaya, karena ngomongnya tidak jujur itu tadi, ya. Maka kejujuran lisan ini penting di samping jujur-jujur yang lain. Itu yang pertama, ya. Jadi orang yang diberikan rezeki berupa kejujuran diserta dengan hati yang qanaah, orang itu akan mendapatkan tingkatan, meningkat derajatnya di hadapan Tuhan. Yang kedua, wafani utai kang kaping 7 iku sabrun kamilun, sabar kang sampurno, ya, sabar kang sampurno. Ma'ahu sertane sabar apa syukrun daimun, syukur kang langgeng. Ini merupakan suatu pekerjaan berat. Artinya pekerjaan mental, Pak, ya. Pekerjaan mental. Sabar itu kan wah berat, sabar itu. Oleh karena itu orang masuk surga itu nanti karena sabar. Tanpa sabar tidak bisa masuk surga. Sehingga ketika orang masuk surga itu oleh malaikat kan dijambut, salamun alaikum bima sabartum. Selamat Anda, selamat. Anda selamat dari neraka yang tadi itu. Anda melihat di sana neraka yang kamu lihat tadi itu menjilat-jilat. Anda selamat. Karena apa? Bima sabartum, Anda sabar. Jadi orang masuk surga itu dijemput oleh malaikat dengan ucapan selamat karena Anda sabar. Gitu. Maka di sini kata Sayyidina Abu Bakar, orang yang diberikan rezeki berupa kesabaran yang sempurna, orang itu akan selamat. Nah, kan gitu, dan mendapatkan derajat setingkat derajatnya wali. Ditambah lagi orang itu syukur, selalu bersyukur kepada Allah. Demikianlah para Bapak Ibu, mudah-mudahan yang kita dengar walaupun sedikit, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad maulaya sholli wa sallim daiman abada ala
khairil khalqi kullihim tamat lataina fafa qad kulla mu'jizatin minan nabiyina id ja'at walam tadumi maula ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli muhakamatun fama yubqina min syubahin lidhi shiqaqin wala yabghina min hakami maula ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi mahuribat khatu'il la'ada min harobin a'dal a'ati ilai hamulqiyas salami maula ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim mina awali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya Allah. Allahumma zidna ilman nafi'a wa qalban munawwara wa fahman sahiha wa lisanan nasiha wa tiqatan naqina. Allahumma ij'alna ilman fi ilmik wa salihan fi ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.